Today we are going to learn about the best ever motivation, yaitu motivasi terbaik ya menghadapi kesulitan hidup ya. Seperti kita ketahui ya, dalam hidup ini banyak kesulitan, kita tentu butuh penyemangat atau kata-kata motivasi. Dan motivasi ini secara ambil ini dari Bible atau dari Alkitab ya. Karena mengapa? Tentu guru terbaik kita adalah ya Tuhan kita ya, yaitu pencipta dunia ini ya. Kita akan belajar tentu isi dari motivasinya, sekaligus cara bacanya dalam bahasa Inggris dan arti dalam bahasa Indonesianya. Jadi sambil belajar bahasa Inggris, kita juga belajar memahami motivasi ya untuk penyemangat kita ya. Oke, dan video ini saya dedikasikan khusus untuk kedua putri Sir ya. Oke, let's check this out. Yang pertama, Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, for I'm your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ayat ini berbicara jika kita dalam keadaan kesulitan, jangan takut. Ya, sebab ada Tuhan yang menyertai kita semua. Ya, Dia akan menolong kita dan Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yang berikutnya, Psalm chapter 34 verse 10. Those who seek the Lord lack no good thing. Psalm chapter 34 verse 10. Those who seek the Lord lack no good thing. Artinya, Mazmur pasal ke-34 ayat 10. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, perhatikan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Berikutnya, Psalm chapter 34 verse 17. When the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their troubles. Mazmur pasal 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Next atau selanjutnya, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Yang artinya, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ayat ini berbicara untuk kita belajar ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan bersandar atau menggunakan pengertianmu sendiri, akalmu sendiri ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan ya, membuka jalanmu ya. Yang berikutnya, Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Artinya,
Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi di sini kita diajarkan ketika kita melakukan pekerjaan kita apapun itu, ya lakukanlah seperti untuk Tuhan, ya. Jangan lihat manusianya, ya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tentu kita akan melakukan yang terbaik sekuat tenaga kita seterbaik mungkin, ya. Maka kesuksesan cepat atau lambat akan menghampirimu, ya. Next, berikutnya Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Yang artinya Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi keadaan sesulit apapun, ya ingat ya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan ya untuk masa depan kita semua. Berikutnya Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Artinya Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi ayat ini berbicara ya, kita tidak perlu takut ketika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya. Selanjutnya Proverbs chapter 6 verse 3. Put your works into the hands of the Lord, and your purposes will be made certain. Artinya Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan agar kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan memberimu kelancaran. Berikutnya Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Yang artinya Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berikutnya 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Artinya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ingat, kesulitan sesulit apapun, ya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Itu adalah janji Tuhan sendiri, ya. Selanjutnya Mark chapter 11 verse 24. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Artinya,
Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi kalian harus percaya jika ingin sesuatu, tapi itu adalah keputusan Tuhan, ya, bukan kemauan kita. Dan yang terakhir, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Artinya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi percayalah, ya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya, bukan waktu kita tetapi waktu Tuhan. Okay, thanks for watching this video. Please subscribe, like, comment, and share this channel. Okay, thank you.